Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Martawiyah dengan NIM 2103010073, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang terdapat di modul belajar dan pembelajaran dari uji kompetensi bab 1 sampai bab 3. Soal yang pertama yaitu belajar adalah perubahan dari mengetahui menjadi memahami. Belajar tentang program yang telah kita pelajari. Nah, bagaimanakah Anda menerapkan cara belajar Anda dari memahami menjadi mengimplementasikan program studi Anda? Sudah kita ketahui bahwa proses belajar itu dimulai dari adanya bakat untuk mempelajari sesuatu. Untuk melakukan aktivitas belajar, jadi individu melakukan persiapan yang relevan dengan usaha yang diperlukan untuk melakukan aktivitas belajar. Cara belajar dari memahami menjadi mengimplementasikan yaitu dengan cara yang pertama, menyiapkan mental siswa menjadi aktif. Yang kedua, menghapus segala hambatan-hambatan dalam belajar. Yang ketiga, meningkatkan minat dan rasa ingin tahu. Yang keempat, menciptakan manusia yang aktif yang dapat berorientasi ke masa depan. Kelima yaitu, buat siswa keluar dari isolasi dan ajaklah mereka melihat lingkungan masyarakat sekitar. Soal yang kedua yaitu, belajar adalah bagaimana mengembangkan pembelajaran yang sudah pernah kita pelajari. Coba Anda kembangkan mata kuliah program studi Anda menjadi pembelajaran yang lebih aktif dan memotivasikan cara belajar Anda. Baik, sebelumnya di sini saya akan mengembangkan suatu program studi menjadi pembelajaran yang kreatif dan memotivasikan cara belajar saya sendiri. Sebelumnya saya memilih program studi Bahasa Indonesia. Cara pertama yaitu saya mencari ide-ide baru yang unik yang bisa menambah wawasan saya sendiri dan menjadi belajar yang inovatif dalam kegiatan belajar. Yang kedua yaitu memiliki perspektif yang berbeda. Nah, di mana kita bisa mengembangkan pikiran, diskusi dan pemahaman yang berbeda. Yang ketiga yaitu rajin membaca. Nah, dengan rajin membaca ini kita bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Yang keempat yaitu mengerjakan hal-hal baru. Nah, di mana dengan kita mencoba hal-hal baru yang belum pernah kita coba di setiap program studi, maka kita dapat menginspirasikan kreatif dan menghasilkan suatu karya cipta yang lebih kreatif. Yang kelima yaitu terus berinovasi. Soal yang ketiga yaitu bagaimana Anda menyusun langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran program studi Anda. Nah, dalam penyusunan perencanaan pembelajaran ini terbagi menjadi 7 langkah. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus, yang berarti merumuskan materi-materi pembelajaran yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang akan dirumuskan. Yang kedua yaitu memilih pengalaman belajar, di mana pengalaman belajar yang mendorong siswa secara aktif melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan sendiri faktanya. Yang ketiga yaitu menentukan kegiatan belajar dan mengajar. Pada dasarnya dirancang melalui pendekatan kelompok dan individual, di mana pendekatan kelompok ini dirancang dengan menggunakan pendekatan klasikal. Sedangkan pendekatan individual di mana siswa belajar secara sendiri melalui bahan ajar yang dirancang sedemikian sehingga siswa dapat belajar menurut kecepatan dan kemampuan masing-masing. Yang keempat yaitu menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, di mana orang yang terlibat dalam proses pembelajaran ini berperan sebagai sumber belajar yang meliputi struktur atau guru dan tenaga profesional. Yang kelima yaitu memilih alat dan bahan. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik, di mana ketersediaan fasilitas fisik ini berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik ini meliputi ruang kelas,
pusat media, laboratorium, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu perencanaan, evaluasi, dan perkembangan, di mana perencanaan evaluasi ini merupakan faktor yang paling penting dalam perencanaan pembelajaran, karena evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengolahan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Jelaskan perbedaan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik di tingkat sekolah dasar dan di sekolah menengah pertama. Sudah kita ketahui bahwa perkembangan ini adalah hal yang berkenaan dengan peningkatan kualitas, yaitu peningkatan dan penyempurnaan fungsi. Nah, sedangkan pertumbuhan ini menunjukkan perubahan atau penambahan secara kuantitas, yaitu penambahan dalam ukuran besar atau tingginya. Jadi, perkembangan dan pertumbuhan peserta didik di tingkat sekolah dasar ini mengenai usia peserta didiknya, di mana guru harus mengetahui dan memahami pertumbuhan peserta didik agar tahu akan seluk-beluk pertumbuhan fisiknya yang dialami oleh anak tersebut. Dan guru juga harus bisa menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran dan aktivitas di dalam kelas sesuai dengan pertumbuhan peserta didik. Sedangkan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik di tingkat SMP atau sekolah menengah pertama itu dalam belajar akan difokuskan pada pembahasan tentang kebutuhan belajar secara psikologis yang membutuhkan proses pembelajaran atau pendidikan yang sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis mereka sebagai remaja. Anda sebagai calon guru, bagaimanakah Anda memotivasi peserta didik Anda agar termotivasi belajarnya demi masa depan anak tersebut? Jadi, cara memotivasikan peserta didik tersebut agar termotivasi untuk belajar yaitu gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Yang kedua, jadikan siswa peserta aktif. Yang ketiga, buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Yang keempat yaitu ciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang keempat yaitu ciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang kelima, berikan tugas secara profesional. Yang keenam, libatkan diri Anda untuk membantu siswa mencapai hasilnya. Yang ketujuh, berikan petunjuk pada para siswa agar sukses dalam belajar. Yang kedelapan, hindari kompetensi antar pribadi. Yang kesembilan, berikan masukan. Yang kesepuluh, hargai kesuksesan dan keteladanannya. Yang kesebelas, antusias dalam mengajar. Yang ke-12, tentukan standar yang tinggi bagi seluruh siswa. Yang ke-13, pemberian penghargaan yang memotivasi. Yang ke-14 yaitu ciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dalam kelas. Yang ke-15, hindari penggunaan ancaman. Ke-16 yaitu hindari komentar buruk. Yang ke-17, kenali minat siswa-siswi. Yang terakhir yaitu peduli dengan siswa-siswi. Berikutnya yaitu jelaskan prinsip perkembangan peserta didik. Prinsip perkembangan peserta didik menurut Hurlock dikutip Mas Ganti mengatakan ada 9 prinsip. Yang pertama yaitu dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Yang kedua, peran kematangan dan belajar, di mana hubungan antara kematangan dan hasil belajar dapat dilihat dalam fungsi hasil usaha, seperti menulis, mengemudi, atau bentuk keterampilan lainnya yang merupakan hasil pelatihan. Yang ketiga yaitu mengikuti pola yang dapat diramalkan. Yang keempat yaitu semua individu berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki biologis dan genetik yang berbeda. Yang kelima yaitu setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Yang keenam yaitu setiap tahap perkembangan mempunyai risiko.
perkembangan dibantu oleh rangsangan. Yang kedelapan yaitu perkembangan dipengaruhi perubahan budaya, di mana anak yang hidup dalam budaya yang akan membedakan sikap dan permainan yang pantas terhadap anak laki-laki dan perempuan, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan. Yang kesembilan yaitu harapan sosial pada setiap tahap perkembangan, di mana orang tua atau masyarakat memiliki harapan tertentu pada tiap tahap perkembangan anak. Misalnya anak 1 tahun yang sudah pandai berjalan. Jelaskan dan berikan contoh teori belajar pada peserta didik. Nah, di sini saya mengambil teori belajar behavioristik, di mana teori ini adalah salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Nah, teori behavioristik ini juga dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap mampu menghasilkan output yang diharapkan. Contoh dari teori behavioristik ini yaitu seorang guru menerapkan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang terlambat, dan siswa diminta berlari ke lapangan jika tidak mengerjakan PR. Jelaskan bagaimana mengaplikasikan teori belajar di depan kelas. Nah, ada beberapa cara mengaplikasikan teori belajar di depan kelas. Yang pertama yaitu guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi setiap belajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Yang keempat itu guru memberikan banyak drilling agar terbentuk perilaku atau pembiasaan yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang dilihat. Yang keenam yaitu guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Jelaskan secara rinci dan berikan contoh model desain pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil contoh model desain pembelajaran konseptual, di mana pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Soal berikutnya yaitu buatlah salah satu contoh silabus, RPP, dan praktekkan di depan kelas. Di sini saya menampilkan contoh silabus dan RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema peristiwa. Sudah kita ketahui bahwa silabus ini merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu. Nah, dari contoh silabus yang saya ambil ini mencakup kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat. Berikutnya RPP. RPP ini adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Yang mana di RPP ini terdapat tujuan pembelajaran yang sesuai dengan silabus, ada kegiatan pembelajaran, dan sebagainya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jika terdapat kesalahan dalam jawabannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.